Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, kalau kemarin pernah saya membuatkan salah satu video, yaitu tata cara melakukan salat sunnah qabla safar, sebelum bepergian. Terlebih bagi para calon jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang ingin berangkat menuju kedua tanah suci Mekah Madinah. Kemarin sudah pernah saya buatkan, durasinya nggak terlalu panjang ya. Jadi seperti apa tata caranya, apakah sholat itu bisa dilakukan di rumah atau di masjid, seperti itu. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan membuatkan salah satu video kelanjutannya, karena kemarin ini banyak sekali tanggapan dari beberapa netizen atau dari beberapa subscriber, bahkan mungkin ini dari sebagian para penonton setia channel ini. Jadi ini ada salah satu permintaan juga, nanti saya akan bacakan. Bisa dilihat di depan layar ini Bapak Ibu, nama akunnya saya nggak bisa menyebut karena angka dan huruf semua ya. Jadi di sini ada permintaan dan pertanyaan ini sekaligus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, insyaallah, apakah sholat safar itu hanya dilakukan pada saat mau berangkat aja? Nah, seperti itu. Mohon ini tolong betul-betul disimak dan diperhatikan supaya yang lain nanti nggak gagal paham Bapak Ibu ya. Ini pertanyaannya luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita mau kembali ke tanah air? Apakah kita melakukan sholat safar juga? Mohon penjelasannya. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan dari salah satu teman-teman YouTube atau sahabat-sahabat YouTube. Saya ulangi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya jelas aja ya. Ustadz, saya mau tanya, apakah sholat safar itu hanya dilakukan pada saat mau berangkat aja? Jadi hanya sekedar pas mau berangkat gitu kan? Bagaimana kalau kita mau kembali ke tanah air? Nah, mungkin ini yang dimaksud kalau kita bepergian, misalkan pergi umroh atau pergi haji, apakah harus sholat juga? Apakah kita harus melakukan sholat safar juga? Mohon penjelasannya. Baik. Insya Allah Bapak Ibu para ikhwatal iman, melalui video singkat ini saya akan memperjelas lagi mengenai sholat safar ya. Karena sholat qabla safar ini sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, hukumnya adalah sunnah ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Jadi sesuatu yang sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan kita juga tidak berdosa, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan ketika seseorang kembali bepergian, katakanlah pulang umroh, pulang haji? Apakah itu juga ada tuntunannya Pak Ustadz? Atau ada hadis-hadisnya, rujukan dalilnya seperti apa gitu kan? Karena masyarakat sekarang ini udah pada cerdas semua Bapak Ibu. Mereka itu tidak akan mau melakukan amaliyah itu kalau nggak ada sanad sanad keilmuannya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada rujukan dalilnya, rujukan sanadnya kemana, mereka itu enggan untuk melakukannya. Apalagi ini sholat sunnah ba'da syafar, yang tentu ini nanti insya Allah saya akan bacakan beberapa hadisnya ya kan, karena sekali lagi sholat sunnah ba'da syafar ataupun qabla syafar seperti yang kemarin saya buatkan videonya, walaupun sebagian besar banyak orang mengetahui tapi jarang mengamalkannya Bapak Ibu. Padahal Rasulullah SAW sendiri pun ini melakukan hal ini. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Rasul, umat Nabi Muhammad, yaitu tentu kita melakukan amaliyah yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi saya ulangi, sholat sunnah qabla safar, sholat sunnah ba'da safar, ini sesuatu hukumnya yang sunnah gitu loh. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Namun apabila kita mampu, kenapa tidak? Nah, kalau di video yang kemarin kan pernah saya menjelaskan bahwa rujukan dalilnya seperti ini, Syekh Nawawi menjelaskan seperti ini gitu kan. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu mohon betul-betul diperhatikan. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran dengan rujukan dalilnya gitu kan, supaya tidak ada keraguan-raguan, coba deh baca atau beli, paling tidak beli kitab, itu ada terjemahannya ya, kitab namanya Lu'lu' wal Marjan. Ini hadis sahih yang disusun oleh kedua orang yang ahli hadis ya, Bukhari dan Muslim. Nah, di situ ada karangannya kalau tidak salah Syekh Muhammad
Syekh Muhammad Abdul Baqi. Jadi di situ dijelaskan Bapak, ini mengenai bab safar, ya kan, sholat sunat qabla safar, maksud saya seperti itu. Jadi supaya Bapak Ibu itu lebih yakin kalau ini betul-betul amalan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di kitab itu ya, kitab Lu'lu' Awal Marjan. Ini karangannya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah di situ ada salah satu bab namanya bab istihbabi ar-rak'atain, di mana kita itu dianjurkan untuk melakukan salat sunnah ba'da safar, di mana fil masjid. Jadi ini dilakukan di mana? Yaitu di masjid. Fil masjid liman qudima minas safar awwala qudumihi. Jadi ketika seseorang belum sampai ke rumah, misalkan kita pulang umroh, pulang haji, kita dijemput oleh tetangga, dijemput oleh kerabat gitu kan. Jadi kita itu sebelum kita masuk ke rumah kita cari masjid terdekat. Terdekat dengan rumah kita, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kemarin pada saat saya menjelaskan qabla safar, ya kan, sholat sunnah qabla safar itu kan bisa dilakukan di masjid, ya kan, bisa dilakukan juga di rumah. Jadi waktu dan tempatnya itu tidak ditentukan secara spesifik. Tapi kalau ini anjuran dari Rasulullah, kalau bisa dilakukan di dalam masjid atau musola terdekat. Seperti apa ini tuntunannya Pak Ustadz gitu kan? Nanti insya Allah saya akan peragakan juga prakteknya seperti apa ya. Insya Allah nggak jauh beda kok dengan kemarin yang pernah saya buatkan videonya, yaitu sholat qabla safar. Namun ingat sekali lagi Bapak Ibu, hukum sholat sunnah qabla safar, hukum sholat sunnah ba'da safar ini adalah sunnah. Jadi sesuatu yang sunnah, sekali lagi kenapa saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu nggak gagal paham. Jadi sesuatu yang sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Seperti itu. Namun alangkah baiknya kalau kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kitab Lu'lu' Awal Marjan ini Bapak Ibu jelaskan bahwa pada satu ketika ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ya. Dari Jabir bin Abdullah bahwa pada satu ketika kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Jabir ini pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah ini pernah berjalan dengan Rasulullah fi ghazzati. Jadi setelah pulangnya perang ya, seperti itu ya. Ini banyak sekali rujukan hadisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi redaksi hadisnya ini enggak diragukan ya. Artinya fi ghazzati, dari peperangan. Yang kemudian menurut catatan sejarah bahwa unta daripada sahabat Jabir bin Abdullah ini Bapak Ibu udah nggak berdaya ya kan, fa'aqta'u'aya, jadi seakan-akan udah lemas, udah nggak berdaya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat Jabir, anta ismu Jabir, anta Jabir, kamu Jabir. Naam ya Rasulullah, saya Jabir. Kenapa ontamu? Terus ditanyakan. Pokoknya panjang lah masalah hadis ini ya Bapak. Jadi menurut riwayat, sesampainya di kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sahabat Jabir, Rasulullah melakukan sholat sunnah di Masjid Nabawi, yaitu melakukan sholat sunnah ba'da safar, yaitu setelah melakukan perjalanan seperti itu. Jadi dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tuntunannya itu tidak jauh beda dengan kemarin, ya kan? Yang tuntunannya, cuman nanti beda di niatnya saja Bapak Ibu. Nanti tolong betul-betul diperhatikan pada saat nanti saya memperagakan atau mempraktekkan supaya nanti ini juga bisa diamalkan. Karena banyak sekali permintaan dari beberapa subscriber, teman-teman YouTube, Ustadz, tolong dong dibuatkan part selanjutnya gitu loh. Part selanjutnya untuk sholat sunnah setelah pulang umroh ataupun setelah pulang haji. Nah, ada juga yang menyampaikan karena di daerah saya itu Ustadz, itu umumnya kalau udah datang dari dua tanah suci Mekah dan Madinah, sekalipun itu umroh, itu harus melakukan sholat sunnah ba'da safar. Itu dilakukan di masjid dan di musholla terdekat. Ya sebetulnya ini nggak jauh beda dengan di daerah saya sendiri Bapak. Jadi supaya Bapak Ibu itu betul-betul tahu tuntunan sholat ini seperti apa gitu loh. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu pulang umroh, pulang haji, nggak harus dipandu dengan ustadznya. Karena kalau sholat sunnah ba'da safar ini tidak harus berjamaah. Seperti itu ya. Jadi tolong betul-betul diingat nanti pada saat saya memperagakan seperti apa, kemudian doanya seperti apa. Ini mohon betul-betul diperhatikan. Ya. Ikuti terus videonya, jangan sampai di skip.
karena nanti insya Allah ada tutorial atau tata cara melakukan sholat sunnah. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya janjikan tadi di awal, insya Allah saya akan mempraktekkan dan akan memperagakan langsung, supaya ini nanti Bapak Ibu setelah pulang umroh, setelah pulang haji sudah bisa mempraktekkan sendiri seperti itu ya. Nah, sebagaimana yang sering saya sampaikan pula Bapak Ibu, bahwa sholat sunnah qabla safar, sholat sunnah ba'da safar ini tidak jauh beda dengan sholat-sholat sunnah pada umumnya. Seperti sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qabliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Cuman nanti memang ada tambahan bacaan-bacaan doanya gitu loh. Nah, ini nanti yang tolong diingat, terutama niatnya. Ya, kalau kemarin kan saya pernah membuatkan yang qabla safar itu usolli sunnatan qabla safari rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah sebelum perjalanan 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, kali ini saya akan membacakan dari niatnya dulu. Niatnya usolli sunnatan ba'da safari rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah setelah perjalanan 2 rakaat lillahi ta'ala. Seperti biasa kemarin, pertama kita takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, kemudian sambung dengan bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga bacaan Fatihahnya bisa disambung ya, menurut beberapa imam, misalnya Imam Hafiz atau imam siapa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa disambung seperti saya. Atau kalau mungkin Bapak Ibu tidak bisa nyambungnya dari segi Fatihah, ya baca seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dibaca seperti itu ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Kemudian dilanjut dengan surahnya, yaitu surah Al-Quran. Kalau memang Bapak Ibu itu hafal, itu dibaca membaca surah Al-Kafirun ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Seperti kemarin yang saya sampaikan sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau hafal dengan surah Al-Kafirunnya. Tapi kalau tidak hafal, misalnya mau membaca Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu juga sah ya. Daripada Bapak Ibu nanti mumet ya kan, mikirnya bingung gitu kan. Qul ya ayyuhal kafirunnya ini kan apa ya, terkadang orang belum nyampe udah diulang-ulang terus gitu loh. Nah, kemudian ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, ya kan? Pokoknya hampir sama lah, ikuti terus. Allahu Akbar. Nah, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tergantung Bapak Ibunya
yang biasanya sholat apa yang dibaca dalam ketika sujud, duduk di antara dua sujud ya. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la bihamdi 3 kali. Kemudian langsung berdiri rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bacaan surahnya yang kedua dari Al-Quran cukup membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah. I'tidal, sujud lagi, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la bihamdi berapa? 3 kali cukup. Kemudian duduk di antara dua sujud, baca lagi doa yang tadi, Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, dibaca berapa? 3 kali. Kemudian tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan, dan seterusnya sampai akhir ya. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Nah, ini di sini aja udah selesai. Baik. Jadi sampai di sini selesai, kemudian Bapak Ibu, ini ada tata cara ya. Kalau memang Bapak Ibu nanti memungkinkan itu berdoa di depan masjid. Di depan masjid ya. Bisa diperhatikan. Kalau misalkan kita itu dijemput oleh banyak orang, misalkan oleh rombongan lah ya, kalau pulang haji, pulang umrah, usahakan berdoa sebelum Bapak Ibu naik ke mobil lagi. Ya, doanya seperti apa? Pertama membaca ayat kursi. Ya, kita kumpulkan orang-orang di depan kita. Ayo silahkan Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa dulu sebelum kita sampai di rumah. Ya, kita menadah tangan, baca Fatihah. Al-Fatihatu ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Fatihah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membaca ayat kursi 1 kali, bisa 3 kali. Ya, kalau mungkin keadaannya kurang memungkinkan karena tempatnya atau apa, cukup 1 kali. Ya. Jadi dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Seperti itu ayat kursi. Cuman setelah tadi tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, Al-Fatihatu ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi at-tayyibin wa tahirin, sama, dipanjangin nggak apa-apa, dipendekkan juga nggak apa-apa. Paham ya? Kemudian Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semua saudara-saudara kita yang belum ditakdirkan oleh Allah sampai kedua tanah suci Mekah Madinah akan disegerakan oleh Allah, diberikan kelancaran rizki, kesehatan jasmani rohani, dan mudah-mudahan cepat dipanggil. Seperti itu. Jadi didoakan doa-doa terbaik seperti itu. Kemudian baca ayat kursi ya sampai selesai. Kemudian itu 1 kali dibaca ayat kursinya. Nah, disusul kemudian dengan bacaan bacaan surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i wash-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 1 kali udah cukup. Nah, jadi kira-kira tuntunannya seperti itu tadi Bapak Ibu, mudah dan gampang. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah berangkat kemanapun, ini nggak harus ke kota Mekah dan Madinah loh Bapak Ibu, nggak harus pergi umroh. Misalkan Bapak Ibu keluar kota kan,
ke negara mana itu boleh, setelah pulang lakukan seperti ini. Karena masih banyak orang yang belum paham dengan amalan ini. Padahal ini anjuran dari Rasulullah. Sempatkan walaupun mungkin selama hidup Bapak Ibu itu hanya 1 kali melakukan salat sunnah ba'da safar. Sayang sekali. Ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Karena masih banyak di antara masyarakat ya pada umumnya walaupun udah mengetahui ini tuntunan tapi jarang diamalkan. Karena kadang apalagi kalau orang-orang penting gitu kan, boro-boro sudah ada ajudan segala macam yang mau melakukan hal-hal yang seperti ini. Padahal ini yang akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian mulai dari dunia sampai akhirat. Kita ngejar harta, ya kan, duniawi, materi dan lain sebagainya. Ketika kita tuwafah, ketika kita sudah wafat, meninggal, semua akan menjadi sampah dunia Bapak Ibu. Tapi kalau ini insya Allah selalu mengalir dan insya Allah menjadi salah satu aset, pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa jelas ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cuplikan pendek ini dan beberapa permintaan dari teman-teman YouTube merasa memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.